Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita dibangun menjadi bangunan rohani oleh Tuhan. Adorasi menjadi saat kita dibangun sebagai bangunan rohani oleh Tuhan. Sabda ini atau renungan ini berpangkal dari tulisan Santo Petrus suratnya yang pertama bab 2 ayat 5. Ketika dikatakan bahwa kita ini bagaikan batu-batu hidup, kamu dibangun menjadi bangunan rohani imamat kudus. Kita semua adalah satu bangunan rohani yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Yang batu penjurunya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan dasar bangunan adalah para rasul. Dan kita semua tumbuh menjadi bangunan rohani, yaitu gereja yang kokoh karena memiliki batu penjuru yang menjadi arah dan pusat, yaitu Kristus, dan kita berpegang berdasarkan pada ajaran para rasul dan hidup mereka. Adorasi itu menjadi saat yang indah untuk merenungkan hal ini. Kenapa? Karena adorasi yang memperpanjang dan memperdalam perayaan Ekaristi menghadirkan Kristus yang tetap membangun gerejanya saat ini. Dia sebagai batu penjuru yang menjadi arah dan pusat seluruh arah bangunan, hingga saat ini tetap menjadi batu penjuru bagi kita semua. Dan kita berpegang pada pedoman, ajaran dan hidup dari para rasul yang endapan ajarannya tertuang dalam kitab suci yang sekaligus menjadi pewahyuan Tuhan akan kasih-Nya yang terpenuhi dalam Kristus dan diimani oleh para rasul dan seluruh gereja hingga saat ini. Dengan demikian, perayaan Ekaristi itu adalah saat Tuhan Yesus Kristus bukan hanya dihadirkan untuk menebus kita dan menyelamatkan kita, itu yang paling penting memang, tapi Dia hadir untuk membangun gereja, untuk menyatukan umat beriman di seluruh penjuru dunia dan sepanjang masa. Aspek-aspek ini atau segi-segi ini sering kita lupakan dalam hidup sehari-hari, termasuk dalam doa-doa harian, termasuk adorasi. Bahwa ketika kita berdoa di depan sakramen Maha Kudus dalam adorasi, kita sebenarnya menyatakan bahwa kita ini bangunan rohani yang dibangun oleh Tuhan. Perayaan Ekaristi sesuai dengan ajaran-ajaran baik kitab suci maupun para bapak gereja maupun ajaran konsili-konsili termasuk konsili Vatikan kedua, itu adalah Ekaristi itu mempersatukan gereja, yaitu Kristus yang hadir, Dia tetap membangun dan membentuk gereja. Pertama melalui sabdanya, tetapi dipenuhi dan digenapi, dipuncai dengan anugerah hidupnya melalui Ekaristi, sakramen Maha Kudus yang disambut dalam komuni. Kata komuni saja sudah menunjukkan aspek persatuan dan kesatuan itu. Komuni dari kata komunio, komunion, itu adalah persekutuan. Persekutuan kita karena ambil bagian dalam tubuh Kristus yang satu dan sama, menjadikan kita sebagai satu tubuh. Mari kita menyadari
bahwa kita semua ini adalah banyak anggota, beda-beda orang, beda-beda pendapat, beda-beda tingkatan dalam tugas, beda-beda macam ragam budaya, bahasa, kehendak, keluarga, suku, dan macam-macam. Tapi dalam Kristus kita disatukan sebagai satu bangunan rohani, yaitu gereja. Dan gereja hidup dari tubuhnya, dari kepalanya, yaitu Kristus, Sang Kepala Gereja, Kepala kita semua. Maka kalau Ekaristi itu mempersatukan kita berkat kesatuan kita dengan tubuh Kristus dalam komuni, maka saat adorasi hal itu didalami, dinyatakan, sekaligus diwujudkan. Bahwa saya berdoa di depan sakramen Maha Kudus ketika adorasi, itu mau menyatakan aku hadir dalam kesatuan seluruh gereja yang kudus. Dan kalau menyebut kesatuan gereja yang kudus, itu bukan hanya orang-orang yang sedang berdoa ikut di kapel adorasi, bukan hanya umat paroki atau keuskupan, tapi seluruh dunia dan bahkan dengan semua orang kudus yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah meninggal, dan bahkan semua anak cucu cicit kita yang belum ada, itu semua dalam iman disatukan oleh Tuhan sebagai batu penjurunya. Maka adorasi itu doa yang sangat indah, karena menyatakan kesatuan kita dengan seluruh gereja, menyatakan kesatuan kita dengan orang-orang kudus, menyatakan kesatuan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal tapi masih di api penyucian yang terus kita doakan. Dengan doa bersama semua orang kudus, baik di seluruh dunia saat kita beradorasi di berbagai tempat ini, dan bersama orang-orang kudus yang sudah di surga maupun yang masih di api penyucian, kita semua berdoa bareng, memohon kelimpahan belas kasih dan kemurahan hati Allah untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal dan masih di api penyucian, semoga segera boleh ambil bagian dalam kemuliaan Allah di surga. Dan orang-orang kudus di surga pun terus mendukung dengan doa-doa ini. Mereka yang sudah menatap Tuhan di surga selama-lamanya terus mendukung kita agar kita ditarik oleh Tuhan sendiri masuk dalam kemuliaannya. Maka marilah kita lanjutkan adorasi kita sambil bersyukur atas kesatuan gereja sebagai bangunan rohani ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.